Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan kajian online dari pembahasan Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Usuli Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan ini dari pembahasan kaidah-kaidah dalam tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, telah berlalu bersama kita 3 kaidah yang telah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Maka kita masuk pada Al-Qaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat dari kaidah-kaidah usul tafsir yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau katakan Al-Qaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, idza waqa'atin nakiratu fi siyaqin nafi awin nahyi awis syarti awil istifhami dallat 'alal umum. Dallat 'alal umum. Nah, apabila kata nakirah yang terletak pada konteks kalimat penafian, penafian itu peniadaan, ditiadakan, ya. Ada konteks kalimat yang di situ terdapat kalimat tidak ada, ya. Kalimat penafian. Nah, awin nahi atau kalimat pelarangan, ini dalam bahasa Arab. Awil syarti atau dalam susunan konteks syarat. Awil istifham atau dalam susunan konteks pertanyaan. Dallat 'alal umum, maka ya itu menunjukkan akan keumuman. Nah, jadi kaidah yang keempat ini masih berkaitan dengan kaidah-kaidah sebelumnya terkait dengan lafaz-lafaz umum di dalam Al-Quran. Ya, kalau pada kaidah sebelumnya telah kita jelaskan, ya, tentang alif dan lam yang masuk pada kata sifat dan kata isim jenis, memberikan faedah istighraq, keumuman sesuai dengan kata yang dimasukinya. Nah, yang kedua dari lafaz-lafaz umum di dalam Al-Quran, yaitu apabila isim nakirah terletak pada susunan konteks penafian, pelarangan, syarat atau pertanyaan, maka dia juga memberikan faedah keumuman. Jelas ya? Nah, ikhwani fiddin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi yang belum mengetahui apa itu kata atau isim nakirah, ini dalam bahasa Arab, ya, mudahnya untuk sementara kita pahami isim nakirah itu kata di dalam bahasa Arab yang ditanwin, ya. An, in, un. Nah, jadi kalau ada kata dalam bahasa Arab ditanwin, ya, itu biasanya menunjukkan sesuatu yang nakirah. Walaupun tidak semua seperti itu, tapi kebanyakannya seperti itu. Ya, kebanyakannya seperti itu. Dan itu untuk awal mula kita mengenal apa itu nakirah. Jadi kata dalam bahasa Arab yang ditanwin, ya. Nah, kalau kita temukan isim nakirah seperti itu, kata yang ditanwin dalam bahasa Arab, dia berada dalam konteks kalimat penafian, ya, peniadaan, dan dalam konteks kalimat pelarangan, atau dalam konteks kalimat syarat atau istifham pertanyaan. Maka itu semua memberikan faedah keumuman, ya, memberikan faedah keumuman. Nah, taib. Wabil misal yattadih maqal. Insyaallah taala dengan adanya contoh permisalan akan jelas apa yang kita inginkan dari kaidah ini. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya, ya, akan semakin menyempurnakan pemahaman kita.
Taib. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, setelah beliau menyebutkan kaidah ini, kata beliau, ka qaulihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Kata Allah, wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan kalimat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perhatikan kalimat wa la tusyriku bihi syai'a. Di sini konteksnya pelarangan. Wa la tusyriku artinya jangan kamu berbuat syirik. Dalam bahasa Arab la di situ la nahiyah. Makanya wa la tusyriku, ya, dihilangkan huruf nunnya. Itu sebagai tanda majzumnya dia ketika kemasukan huruf la nahiyah. Nah, asalnya tusyrikuna, tapi kemasukan la nahi yang berfungsi melarang, ya, maka dihapuskan huruf nunnya. Maka dibaca wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah, lihat pelarangan, ya kan? Janganlah kalian menyekutukan Allah syai'an, dengan sesuatu apapun. Kata syai'an, inilah yang disebut isim nakirah tadi. Inilah yang disebut dengan isim nakirah tadi. Ya. Isim nakirah berada pada konteks kalimat pelarangan. Wala tusyriku bihi syai'an. Ya. Maka ini memberikan faedah keumuman. Maksudnya keumuman apa? Ya, ini kalian jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, siapapun apapun itu. Tidak peduli apakah dia malaikat, nabi, wali, ya, orang yang dianggap soleh, patung, setan, jin, ya, bebatuan, pepohonan, benda yang dikeramatkan, benda pusaka, dan lain sebagainya. Kapan dia dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, maka itu dilarang di dalam agama kita berdasarkan ayat ini. Wala tusyriku bihi syai'a. Ya, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga jangan sampai ada yang berkata, loh, bagaimana kalau dengan malaikat? Bagaimana kalau dengan nabi? Bagaimana kalau orang soleh? Tidak, semuanya tidak boleh dipersekutukan. Ya, nah, ini melalui pemahaman kita terhadap ayat ini. Nah, inilah fungsinya kita memahami, ya, kaidah ini. Sangat bermanfaat sekali dan sangat banyak contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Di antaranya ayat ini. Ya. Sehingga kita bisa memperoleh faedah keumuman. Tidak boleh kamu menyekutukan Allah. Tidak nabi, tidak malaikat, tidak orang soleh, ya, tidak siapapun yang lebih rendah kedudukannya apalagi daripada mereka semua. Jelas ini? Nah, dari mana keumuman itu kita ambil? Dari kaidah tadi. Ayat mengatakan wala tusyriku bihi syai'a, syai'an, ya. Artinya isim nakirah, sesuatu apapun, ya. Isim nakirah berada dalam konteks pelarangan. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an artinya sesuatu apapun. Sesuatu apapun apa? Umum, apa saja. Entah dia makhluk hidup atau benda mati, apa saja yang dianggap, ya, dan dijadikan sebagai sekutu bagi Allah. Jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dipahami ini? Ini kaidah. Ya. Ayat tadi dalam surat An-Nisa ayat 36. Ya. Syekh Abdurrahman menjelaskan, fa innahu nahyun 'anisyirki bih fin niyati wal aqwali wal af'ali. Ya. Ini ada di dalam ayat ini pelarangan. Ya, nahyun, ada larangan di sini. Larangan dari apa? Larangan dari berbuat syirik umum, ya. Baik dalam masalah syirik dalam masalah niat, syirik dalam masalah ucapan, syirik dalam masalah perbuatan, ya. Karena kesyirikan itu banyak, ya. Terkadang syirik bisa dalam hati, ya. Seorang misalnya, ya, menyamakan cintanya kepada Allah dengan selain Allah, dia samakan, telah berbuat syirik. Karena kecintaan kita yang hakiki, yang tentunya melahirkan pengagungan, pembesaran kepadanya, maka harus hanya kepada Allah. Ya, makanya orang musyrikin, ya, salah satu kesyirikan mereka karena mereka menyamakan Allah dalam masalah cinta. Ya, walladzina takhadhu min dunihi awliya. Ya, orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan itu. Ya. Mereka menyamakan cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya kepada sesembahan-sesembahannya. Ya.
kepada sesembahan-sesembahannya. Sementara orang yang beriman, mereka hanya mengikhlaskan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Demikian pula dalam ucapan. Ya, seorang tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia berdoa kepada wali, ya, yang dianggap sebagai seorang yang soleh, yang dekat dengan Allah. Dia berdoa kepada si wali tersebut, ya, wahai wali, naam, berikan aku seperti ini. Ya, dia berdoa kepada si wali, maka ini syirik dalam ucapan. Ya. Atau dalam perbuatan. Kalau dalam perbuatan, ya seperti dia ruku kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah dalam perbuatannya. Itu semua syirik. Jadi umum. Larangan kamu berbuat syirik baik dalam hati, niat, ya, ucapan maupun perbuatan. Wa anisyirkil akbar wal asghar wal khafi wal jali. Demikian pula larangan dari berbuat syirik, baik itu kesyirikan yang besar, ya, atau syirik kecil, atau syirik yang tersembunyi, atau syirik yang jelas nampak, ya. Jadi kesyirikan itu kan ada berbagai macam. Syirik akbar, ya, orang yang berdoa kepada selain Allah, ini syirik akbar. Syirik asghar, riya, ya, riya yang ringan. Nah, ini syirik asghar. Atau bersumpah dengan nama selain Allah, ini syirik asghar. Kemudian ada syirik yang sifatnya tersembunyi, asyirkul khafi. Nah, syirik yang tersembunyi, ya, yang tidak nampak, ya, seperti, ya, Nabi menyebutkan, ya, terkait dengan seseorang yang dia berdiri kemudian dia menghias-hiasi sholatnya, ya, memperindah sholatnya, naam, ya, karena ada orang lain memperhatikan dia. Kata Nabi, asyirkul khafi, itu namanya syirik yang tersembunyi. Syirik yang nampak terang-terangan, jelas-jelasan, ya, ketika dia memberikan sesembahan untuk jin, ya, untuk selain Allah, untuk orang mati, ya, dia lemparkan makanan, minuman, ya, sebagai sesajen dan seterusnya. Ini kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang jeli, yang sangat nampak jelas sekali. Jelas ini? Jadi umum semuanya. Tak boleh kita berbuat syirik, besar, kecil, nampak maupun tersembunyi. Fala yambagi ayyaja'alal abdu lillahi niddan wa musyarikan fi syai'in min dzalik. Ya, maka tidak boleh dan tidak sepantasnya seorang hamba untuk menjadikan Allah sebagai ada tandingan bagi Allah, ada serikat bagi Allah dalam sesuatu apapun dari hal tersebut. Dalam sesuatu apapun dari hal tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi ini kaidah, sekali lagi, dari kaidah-kaidah yang sangat bermanfaat, dan pada hakikatnya kaidah ini, ya, sangat pas manakala disebutkan di dalam pembahasan akidah, ya, karena sangat banyak, ya, menyinggung tentang hal yang seperti ini. Nah, tentunya kita maklumi bersama Al-Qur'anul Karim, ya, di dalamnya dibahas perkara-perkara tentang akidah, bahkan itu dari inti pembahasan di dalam Al-Qur'an. Nah, wallahu taala alam bis-shawab. Taib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, itu satu contoh, ya, isim nakirah yang berada dalam konteks pelarangan, ya, an-nakirah fi siyaqi an-nahi, ya, kata nakirah yang ditanwin tadi berada dalam konteks pelarangan, wala tusyriku bi syai'a, memberikan faedah keumuman, ya. Contoh lain, ya, masih dalam nakirah dalam konteks pelarangan, wa naziruha qauluh, ya, dan yang semisal ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Allah berfirman, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Perhatikan kalimat andadan. Ini sekali lagi nakirah, ditanwin dia, ya kan? Andadan. Dalam konteks pelarangan, fala, la di sini la nahiyah. Jangan taja'alu, kalian menjadikan lillah bagi Allah andadan, tandingan, ya. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Lihat. Jadi isim nakirah ditanwin andadan berada dalam konteks pelarangan, ya. Memberikan faedah apa? Keumuman, ya. Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan. Siapa saja yang menjadi tandingan itu,
ya, entah malaikat, entah nabi, ya. Tidak boleh kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menandingi siapapun, apapun itu. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin. Jelas ya? Nah. Kata beliau faqauluhu fi wasfi yaumil qiyamah. Demikian pula firman Allah ketika mensifatkan hari kiamat. Ya. Nah, ini contoh beliau sebutkan isim nakirah, kata nakirah berada dalam konteks penafian. Ya, penafian ini mirip dengan pelarangan ya, hanya dia dinafikan, walaupun kata para ulama an-nafyu ablaq minan nahyi. Bahwa penafian itu lebih dalam maknanya sebenarnya daripada pelarangan, karena kalau sudah dinafikan terkandung di dalamnya pelarangan. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala ketika mensifatkan tentang hari kiamat dalam surat Al-Infitar ayat 19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Ya. Yauma la tamliku nafsun. Ya, perhatikan kata nafsun di sini, ditanwin, ya, nafsun. Ya. Pada hari yang satu jiwa ya tidak mampu ya untuk menolong jiwa yang lain sedikit pun juga. Ya. Perhatikan. Nah, kata Syekh Abdurrahman, ya ummu kulla nafsin. Ini umum setiap jiwa, ya. Siapapun dia. Wa annaha la tamliku fi hadzal yaumi syai'an minal asya' li ayyi nafsin ukhra. Ya, bahwasanya jiwa tersebut tidak mampu, ya, dan tidak kuasa di hari tersebut, maksudnya di hari kiamat, ya, sedikit pun juga, ya, untuk bisa memberikan pertolongan kepada jiwa yang lain. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin. Ini kita sebutkan keumuman di sini kenapa? Karena disebutkan konteks pelarangan. Apa? Bukan pelarangan. Isim nakirah ya yang ditanwin berada dalam konteks penafian. Ya. La tamliku nafsun. La tamliku nafsun. La di situ la nafiyah. Yang berfungsi menafikan. Ya. Sehingga memberikan faedah keumuman. Siapapun, jiwa manapun tidak sanggup dan tidak kuasa untuk memberikan pertolongan kepada jiwa yang lainnya, siapapun dia, ya, sedikit pun tidak bisa memberikan pertolongan. Jelas ini? Nah, makanya kata beliau, mahma kanatis silah, bagaimanapun hubungannya jiwa tersebut kepada orang lain, dia tidak bisa memberikan pertolongan. Ya, walaupun seorang itu adalah anaknya atau orang tuanya, keluarganya. Nah, makanya ya Nabi sendiri kan pernah mengatakan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu, ini Nabi ini, ya. Kata Nabi, ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti. Wahai Fatimah, putriku, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mintalah apa yang engkau inginkan dari hartaku. Ya, aku tidak bisa memberikan pembelaan sedikit pun ya terhadapmu di sisi Allah. Itu Nabi SAW berucap seperti itu kepada Fatimah, putri beliau sendiri. Ini Nabi, kedudukan beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul Allah yang termulia. Ya. Bersama dengan itu Nabi mengucapkan kalimat seperti ini. Ya. Nah, ini menunjukkan betul-betul ya seseorang tidak akan bisa menyelamatkan jiwa yang lain. Ya. Ini bukan masalahnya dalam pembahasan syafaat ya. Kalau dalam pembahasan syafaat memang betul ya seorang bisa memberikan syafaat kepada yang lain, itu tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang diizinkan oleh Allah dan orang yang disyafaati diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam pembahasan syafaat. Namun pada dasarnya satu jiwa tidak bisa memberikan pertolongan kepada jiwa yang lain, apalagi ketika Allah sudah menetapkan jiwa tersebut binasa. Makanya terhadap orang-orang kafir misalnya, orang-orang musyrikin yang mati di atas kesyirikannya, kekafirannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepadanya, walaupun dia nabi, walaupun dia rasul. Nabi saja ketika memohonkan ampun untuk pamannya Abu Thalib yang meninggal di atas kekafiran, Nabi tidak diizinkan oleh Allah. Ya, tidak pantas bagi seorang nabi untuk memintakan ampun kepada orang musyrik. Ya. Setelah jelas bahwasanya tempatnya mereka adalah di neraka jahanam. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kata beliau, bagaimanapun hubungannya orang tersebut, ya, jiwa tersebut kepada orang lain. Ya, walaupun keluarganya, walaupun siapanya, la isala syai'in minal manafi' wala daf'a syai'in minal madhar. Tidak mampu memberikan suatu manfaat atau menolak suatu mudarat. Tidak mampu. Ya. Jelas ini?
Karena an-nafi ad-dhar, yang mampu memberikan manfaat dan mampu menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jelas ini? Naam. Ya, kemudian wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti juga firman Allah taala, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Ini dalam surat Yunus ayat 107. Ya. Nah, perhatikan kata fala kashifa lahu. Nah, di sini syahidnya. Nah, di sini walaupun tidak ditanwin ya. Ya, karena pada dasarnya kemasukan la di situ ya. Dan kata setelahnya isim. Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab ya. Ini kita tidak jelaskan ya. Tapi di situ dia nakirah juga. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ya. Dan apabila Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali Allah saja. Ya. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menginginkan suatu kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang mampu untuk menolak karunia dan keutamaannya. Nah, dalam surat Yunus ayat 107. Jadi kalimat fala kashifa ya. Ini umum ya. Fakullu durrin, kata Syekh, fakullu durrin qaddarahu Allahu 'alal 'abdi laisa fi istita'ati ahadin minal khalqi kainan man kana kashfuhu biwajhin minal wujuh. Ya. Maka setiap kemudaratan yang telah Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang mampu dari makhluk ini, siapapun dia, untuk bisa menghilangkan kemudaratan tersebut bagaimanapun caranya. Kenapa? Yang mampu menyingkap itu cuma Allah. Jadi siapapun dia tidak mampu untuk menyingkapnya. Dengan cara apapun tidak bisa. Umum. Ya. Siapapun dia, bagaimanapun caranya tidak mampu. Ya. Untuk bisa menyingkap dan menghilangkan kemudaratan yang Allah telah tetapkan dan Allah telah takdirkan. Dari mana keumuman itu kita dapat? Dari kalimat ini. Fala kashifa lahu illa. Kalimat penafian berada dalam konteks, kata nakirah berada dalam konteks penafian, memberikan faedah keumuman. Jelas ini? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan juga dalam ayat yang tadi kita bacakan, menjelaskan bahwasanya ya, seorang tidak boleh untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun ya. Dan kita wajib untuk beriman dengan takdir dan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah telah mentakdirkan segala sesuatunya ya. Apapun yang terjadi, baik itu kebaikan ataupun keburukan, manfaat maupun kemudaratan, semuanya telah Allah tetapkan, tentunya tidak lepas dari hikmah dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hal tersebut. Ya. Kemudian kata Syekh, wa nihayatu ma yaqdiru alaihi al-makhluqu minal asbabi wal adawiyati innama huwa juz'un min ajza'in katsiratin dakhilatun fi qada'illahi wa qadarih. Ya. Dan puncak kemampuan seorang makhluk ya dari mengambil sebab ya atau berobat dengan pengobatan-pengobatan ya. Ya, hanya bisa mengambil sebab. Ya, kalau sakit hanya bisa mengambil obat, itu pun sebab, ya kan? Innama huwa juz'un, itu cuman bagian dari bagian-bagian yang banyak yang masuk dalam apa? Takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Jadi seorang ketika ditimpa suatu kemudaratan, musibah apa saja, ya dia hanya bisa apa? Mampu untuk berusaha ya menghindar. Ya kan? Ada usaha. Ya, dia tidak berpasrah diri ya. Dia keimanan kita kepada takdir tidak menjadikan kita berpasrah diri ya. Tidak ada usaha, tidak ada upaya, tetap yang namanya usaha upaya tetap harus ada. Tapi hasilnya yang menentukan adalah Allah, dan itu juga bagian dari ketetapan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian tadi kita sudah berbicara kata nakirah, isim nakirah yang ditanwin itu yang terletak pada konteks kalimat penafian, peniadaan dan pelarangan. Ya, an-nahi. Jelas ya? Nah, kemudian
Di sini Syekh menyebutkan terkait dengan isim nakirah, kata nakirah yang ditanwin itu yang berada dalam konteks syarat, ya. Yang berada dalam konteks syarat. Kata beliau di sini wa qauluhu, dan firman Allah taala dalam surat Fatir ayat yang kedua, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi." Ya, dalam surat Fatir ayat yang kedua. Nah, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah." Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membuka bagi manusia suatu rahmat, ya, fala mumsika laha, maka tidak ada yang bisa, ya, menahan hal tersebut. Wa ma yumsik fala mursila lahu, dan barang siapa dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, membuka bagi manusia rahmat, ya, Allah bukakan rahmat untuk seorang manusia, nah, maka tidak ada yang bisa menahan hal tersebut, ya. Demikian pula ketika Allah menahan rahmat dari seseorang manusia, maka tidak ada yang bisa melepaskan rahmat tersebut. Ya. Jelas ini? Perhatikan kata rahmat di sini. Itu nakirah, ya. Berada dalam konteks syarat. Ya. Syarat di sini kan ya namanya dalam bahasa Arab kalau ada syarat, ada jawaban syarat. Ya. Di sini dikatakan ma yaftahillahu linnasi min rahmah fala mumsikalaha. Itu jawabannya. Fala mumsikalaha. Ya, tidaklah Allah membukakan bagi manusia suatu rahmat, melainkan apa? Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menahan rahmat tersebut. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, perhatikan nanti kita akan sebut, nanti akan Syekh sebutkan. Wa qauluhu, juga firman Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini juga syarat. Wa ma bikum min ni'matin, ya, tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan kepada kalian faminallah. Nah, faminallah ini jawaban syaratnya, kecuali itu datangnya dari Allah. Kata ni'mah ini umum, berada dalam konteks syarat, ya, sehingga memberikan faedah keumuman. Rahmat umum, nikmat umum, ya. Kata beliau, yashmalu kulla khairin fil abdi wa yusibul abda, ya, mencakup semua kebaikan pada diri seorang hamba dan apa saja yang menghampiri hamba tersebut. Wa kullu ni'matin fiha husulu mahbubin au daf'i makruhin au daf'u makruhin, dan juga mencakup segala nikmat yang di dalamnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, atau darinya kita bisa terhindar dari apa yang tidak kita inginkan. Fa innallaha wal munfarid bidzalika wahdah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang bersendirian semata akan hal tersebut. Jelas, ya? Nah, jadi perhatikan, ya, Allah membukakan rahmat untuk manusia, rahmat umum, ya, rahmat di dunia maupun rahmat di akhirat, ya, dalam makna kebaikan seluruhnya. Nah, demikian pula nikmat, nikmat bersifat umum, dari nikmat-nikmat kebaikan. Wa ma bikum min ni'matin, tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan kepada kalian, nikmat apapun, ya, kecuali datangnya dari Allah, ya. Entah itu nikmat yang kalian dapat dari hasil kalian kerja, dari hasil warisan, dari kalian dapat di jalan, apa saja, ya, yang kalian dapatkan, ya, maka itu datangnya dari siapa? Allah. Nah, di sini umum, ya, umum. Nah, taib. Jadi ini contoh-contohnya sangat banyak sekali. Kemudian kata Syekh, ya, wa qauluhu, dan juga firman Allah. Ini beliau contohkan kata nakirah. Kalau tadi sudah dalam konteks syarat, ini dalam konteks istifham. Isim nakirah, kata nakirah yang ditanwin itu berada dalam konteks istifham, ya, pertanyaan, ya, juga memberikan faedah keumuman. Contohnya firman Allah Ta'ala, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu, dalam surat Fatir ayat yang ketiga, ya. Hal min khaliqin ghairullah, adakah yang mencipta selain Allah, yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberi rezeki kepada kalian dari atas langit dan dari bawah bumi, ya. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Perhatikan kata hal min khaliqin, ya.
Khaliqin di sini nakirah kan, ditanwin. In khaliqin, berada dalam konteks pertanyaan. Hal min khaliqin, adakah yang mencipta selain Allah? Ya. Maksudnya apa? Umum. Artinya ciptaan itu, makhluk itu semuanya ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya. Ya, Allah yang menciptakannya. Nah, kemudian kata Syekh ditambah lagi wa idza dakhalat min sarat nassan fil umumi. Apabila masuk padanya huruf min, lihat di situ, hal min khaliqin. Nah, ini juga ternyata memberikan faedah keumuman. Sarat nassan fil umum. Ya, maka dia menjadi nas dalam keumuman. Ya. Jadi sudah dia nakirah dalam konteks pertanyaan, ada lagi huruf min yang memang itu untuk keumuman juga, ya. Sehingga keumumannya di sini ya, sangat jelas sekali ya bagi kita yang melihatnya. Taib. Kahadihil ayah, juga seperti ayat ini. Fama bikum min ahadin anhu hajizin. Ya. Tidak ada dari kalian seorang pun yang bisa menghalangi kami. Lihat. Ahadin, fama minkum min ahadin, ya, tidak ada seorang pun min di sini min. Nah, yang tadi kita sebutkan juga nas yang memberikan faedah keumuman. Fama minkum min ahadin, tidak ada di antara kalian seorang pun yang bisa menghalangi kami. Dalam surat Al-Haqqah ayat 37. Ya. Wa qauluhu fi ghairi ayah, dan juga firman Allah dalam selain ayat ini dalam surat Al-A'raf ayat 59, malakum min ilahin ghairuh, mirip dengan Al-Haqqah ayat 47 tadi. Ya, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Perhatikan, malakum min ilahin, ilahin di situ nakirah, ada huruf min sebelumnya, min ilahin, memberikan faedah keumuman, ya kan? Memberikan faedah keumuman. Ini kalian tidak memiliki sesembahan lain selain Allah. Artinya sesembahan kalian itu yang hak, yang benar, cuman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ya. Sesembahan yang lain mungkin boleh saja banyak, ya kan? Tapi yang hak, yang benar untuk disembah, yang pantas untuk diibadahi cuman Allah. Yang lainnya tidak pantas untuk diibadahi. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan nanti akan kita sebutkan banyak sebenarnya kata-kata yang memberikan faedah keumuman, ya. Jadi huruf min, ya, itu juga dari lafaz-lafaz yang digunakan untuk suatu faedah yang memberikan faedah keumuman. Ya, juga nanti akan datang mungkin insyaallah kata man, ya, itu juga memberikan faedah keumuman. Man itu, ya, man, seperti dalam ayat may ya'mal su'an yujza bih, barang siapa yang beramal kejelekan maka dia akan dibalas, ya. Ini barang siapa saja, umum, ya. Man, ya kan, itu juga memberikan faedah keumuman, ya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian kata Syekh menutup kaidah yang keempat ini, walaha amthilatun katsiratun jiddan, dan kaidah ini punya contoh-contoh yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi kita perlu ingat kaidahnya bahwasanya an-nakirah, ya, kata nakirah, isim nakirah, ya. Tadi kita jelaskan isim nakirah itu kata dalam bahasa Arab yang ditanwin an, in, un, ya kan. Kata nakirah apabila berada dalam konteks kalimat penafian, ya, penolakan, peniadaan, atau pelarangan, atau syarat, atau pertanyaan, maka itu semua memberikan faedah keumuman, ya, sesuai dengan contoh-contoh yang tadi kita sebutkan, ya. Nah, makanya kalau kita melihat, ya, di dalam Al-Quran juga, ya, dan kaidah ini sekali lagi, ya, itu sebenarnya ditunjukkan, ya, oleh dalil dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ya, dan juga itu yang dipahami oleh para sahabat, ya, dan apa yang dipahami oleh para ulama ahli bahasa Arab, ya, adanya kaidah ini. Makanya sepakat mereka menetapkan kaidah yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran misalnya, dalam surat Al-An'am ayat 91, ini semakin memperjelas kaidah ini.
Ya, orang Yahudi mengatakan begini. Orang Yahudi mengatakan ma anzalallahu ala basyarin ya min syai. Ma anzalallahu ala basyarin min syai. Allah tidak menurunkan kepada manusia sesuatu apapun. Ya. Katanya Allah tidak menurunkan kepada manusia sesuatu apapun. Ini kan umum kan? Ya. Kalimat syai, kata syai berada dalam konteks penafian. Allah katanya tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Nah, ucapannya orang-orang Yahudi ini Allah bantah. Ya. Juga dalam surat Al-An'am 91 itu Allah katakan apa? Qul man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, jawab mereka orang Yahudi, kira-kira siapa yang menurunkan Alkitab? Ini kitab Taurat yang Allah datangkan kepada Nabi Musa, siapa? Ya. Orang Yahudi kan mengatakan apa tadi? Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Ini kan umum. Seakan-akan Allah sama sekali tidak menurunkan apapun. Nah, Allah bantah. Lah, siapa yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa itu? Ya. Maksudnya apa? Kami turunkan kitab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu. Ya kan? Orang Yahudi mengucapkan kalimat ini umum dia. Dia umumkan karena dengan konteks seperti itu. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Makanya ya, itu apa namanya? Seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Demikian pula dalam hadis Nabi misalnya. Ini juga semakin memperjelas kaidah ini, ya. Ketika Nabi mengatakan begini terkait dengan orang yang isbal kainnya. Ya, menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Kata Nabi, la yamdurillahu ila man jarra thawbahu khuyala. La yamdurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat kepada seseorang yang menyeret kainnya karena sombong. Lihat, Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada ilaman, ya, kepada siapapun yang menyeret kainnya karena sombong. Ini Nabi umum kan? Umum ini. Allah tidak melihat, kata Nabi, ya, kepada seseorang yang menyeret kainnya karena sombong. Umum. Makanya ketika Nabi menyampaikan hadits ini, Ummu Salamah bertanya, ya, kata Ummu Salamah, kaifa tasna'un nisa biduyulihinna? Ya Rasulullah, kalau begitu apa yang dilakukan oleh para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Ya. Artinya Ummu Salamah bertanya di sini, ya kalau misalnya seperti itu harus mereka naikkan bagi wanita, karena Ummu Salamah memahami ini juga berlaku bagi wanita, ya kan? Nah, disinilah pemahamannya sahabiat ini. Ya, Nabi menyebutkan seperti ini berarti kan umum. Allah tidak melihat kepada seorang pun. Nah, berarti umum, mencakup laki-laki, perempuan kan? Makanya Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah kalau begitu apa yang diperbuat ya oleh para wanita terhadap ujung-ujung pakaian mereka? Nanti tersingkap aurat mereka, maksudnya Ummu Salamah seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan yurkhina shibran. Boleh dia turunkan dari mata kaki sampai 1 jengkal, kata Nabi. Jadi perempuan boleh dia menutup mata kakinya, kainnya. Ya. Kemudian Ummu Salamah tanya lagi, idan tatakasyaf aqdamuhunna. Ya. Kalau begitu ya Rasulullah, masih bisa tersingkap kaki-kaki mereka kalau cuma 1 jengkal dari bawah mata kaki. Kata Nabi, fayurkhinahu istira'an wala yazidna alaih. Kalau begitu kalian panjangkan 1 hasta. Panjangkan 1 hasta dari mata kaki dan jangan lebih daripada itu. Ya, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari haditsnya Ibnu Umar. Ya. Kalau ucapannya Ummu Salamah tadi itu riwayatnya Imam Abu Daud. Nah, baik. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah, di sini syahidnya, jadi Ummu Salamah ketika mendengar sabda Nabi seperti itu, Allah tidak melihat kepada seseorang yang menyeret kainnya karena sombong, beliau memahami umum. Makanya beliau bertanya tentang wanita. Bagaimana dengan wanita, ya kan? Nah, ini umum seperti itu. Nah, ya, makanya dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitabnya Tarhut Tathrib seperti itu. Dakhala fi qawlihi man jarra thawbahu, masuk dalam firman sabda Nabi orang yang menyeret kainnya itu ar-rijal wan nisa, laki-laki dan perempuan. Makanya Ummu Salamah bertanya seperti itu. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, ya.
Apalagi kalau kita lihat dari sisi makna juga menunjukkan hal yang demikian seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Nah, dan banyak keterangan-keterangan yang lain ya terkait dengan masalah ini, ya contoh-contoh yang disebutkan ya oleh para ulama ya dalam konteks pelarangan, kemudian dalam konteks istifham, pertanyaan, hal ta'lamu lahu samia misalnya, ya. Apakah engkau tahu ada tandingan bagi Allah? Samiyan di situ nakirah, ya. Dalam surat Maryam ayat 65. Fahal tara lahum mim baqiyah, dalam surat Al-Haqqah ayat 8, ya. Hal tuhissu minhum min ahadin, ya. Ini juga dalam surat Maryam 98. Apakah kamu merasa dari mereka ada seorang, ya, atau antas tasma'u lahum rikza, ya, dalam surat Maryam ayat 98. Dan banyak sekali lagi contoh-contoh ya terkait dengan masalah ini, ya. Makanya para ulama menetapkan kaidah ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, beliau menyebutkan, ya, kata Imam Ibnul Qayyim, an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu, ya, bahwasanya isim nakirah berada dalam konteks penafian, yaitu memberikan faedah keumuman. Mustafadun min qaulihi ta'ala, ini diambil faedah dari firman Allah Ta'ala, wala yadhlimu rabbuka ahadan, dan Rabbmu tidak menzolimi siapapun juga. Lihat, berada dalam konteks penafian kan, Rabbmu tidak menzolimi ahadan, nakirah, siapapun juga. Allah tidak menzolimi siapapun juga, walaupun itu hewan, walaupun itu orang kafir, Allah tidak menzolimi dia. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, ya. Tidaklah setiap jiwa mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka min qurrati a'yun, dari hal yang bisa bisa menyejukkan mata mereka, yang menyenangkan hati mereka. Fala ta'lamu nafsun di sini umum, ya. Satupun jiwa tidak ada yang tahu. Entah dia itu nabi, entah dia itu malaikat, orang soleh dan seterusnya, ya. Nah, dan sangat banyak ya tentang masalah ini, ya. Imam Ibnu Qayyim menjabarkannya juga dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, ya. Wallahu taala alam bisawab, ya. Dengan demikian selesai sudah kaidah yang keempat ini. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita masuk kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima, ya, juga masih dalam pembahasan lafadz umum, tapi dalam hal yang lain, yaitu al-mufradul mudhaf, ya, yaitu kata tunggal yang disandarkan, diidhafahkan, itu juga memberikan faedah keumuman, ya, sebagaimana hal tersebut terjadi pada isim jamak. Ya, insyaallah kita jelaskan kaidah yang kelima di pertemuan yang akan datang, ya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, yang bisa kita pelajari di pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semua dari kita bisa mengambil pelajaran darinya, ya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.